Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang soal rumus sudut ganda. Perkenalkan, nama saya Nisha Berliana Jayani, saya dari kelas 11 MIPA 4. Rumus sudut ganda. Di sini kita akan buktikan ketiga rumus sudut ganda. Yang pertama yaitu rumus sin 2 kali sin A dikali cos A. Yang kedua, kita bisa lakukan dengan tiga rumus. Cos 2A bisa kita cari dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Lalu 1 kurang 2 sin kuadrat A. Dan juga bisa 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Yang ketiga ada tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurangi tan kuadrat A. Itulah ketiga rumus sudut ganda. Lebih lanjutnya kita bisa masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, jika cos A sama dengan 8/17 dan A sudut lancip, maka nilai dari sin 2A adalah. Nah, jelaskan pada soal ini yang ditanyakan adalah nilai dari sin 2A. Maka untuk mencari sin 2A kita masukkan saja rumusnya, yaitu 2 kali sin A kali cos A. Pada soal ini kita sudah punya nilai cos A yaitu 8/17 kan, tapi kita belum memiliki nilai dari sin A. Ketika kita akan mencari nilainya, maka kita harus membuat segitiga siku-siku dengan sudut A. Lalu yang diketahui pada soal cos itu merupakan perbandingan sisi samping dan sisi miring. Contohnya gambar segitiga siku-siku yang ada terdapat di sebelah kanan. Dengan membuat sudut A, lalu yang diketahui pada soal cos itu merupakan perbandingan sisi samping dan sisi miring. Berarti dalam segitiga siku-siku kita sudah terdapat sisi samping adalah 8, lalu sisi miringnya adalah 17. Nah, dengan menggunakan triple Pythagoras, dapat kita peroleh sisi depannya adalah 15. Dari sini kita bisa peroleh nilai dari sinnya. Nilai sin itu merupakan perbandingan sisi depan per sisi miring. Berarti kita peroleh sin A itu yaitu 15/17. Berarti sin A sama dengan 15/17. Lalu kita bisa langsung masukkan nilainya, yaitu sin 2 dikali sin A sama dengan 15/17. Lalu cos A sama dengan 8/17. Langsung saja kita kalikan 2 kali 15 itu 30. Lalu 30 dikali 8 yaitu 240. Lalu penyebutnya kita kalikan juga. Sama-sama 17 kan, yaitu 17 dikali 17 sama dengan 289. Jadi dari sini kita sudah peroleh nilai dari sin 2A yaitu 240/289. Langsung kita lanjut ke soal yang kedua. Jika sin A sama dengan 1/3 dan A sudut lancip, maka nilai dari sin 2A adalah. Nah, untuk mencari nilai sin 3A bisa kita uraikan menjadi sin A ditambah 2A. Sebagaimana yang kita ketahui pada jumlah dan selisih dua sudut pada sinus, yaitu pada rumus sin A ditambah B, di mana B di sini kita diubah menjadi 2A. Dalam rumus tersebut, kita sudah tahu bahwa sin A ditambah B itu bisa dirumuskan dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, sekarang B-nya kita ganti dengan 2A. Berarti sin A ditambah 2A kita uraikan menjadi sin A cos 2A ditambah cos A sin 2A, jadi B-nya kita ganti menjadi 2A. Lalu, setelah itu kita masukkan semua nilai yang dibutuhkan pertama. Nilai sin A itu sudah jelas pada soal yaitu 1/3 kan. Tugas kita mencari nilai cos 2A, nilai cos A, dan nilai sin 2A. Untuk dimasukkan ke rumus ini sekarang, caranya seperti apa? Nah, pertama kita cari cos A-nya terlebih dahulu dengan menggunakan segitiga bantu seperti pada soal pertama. Untuk mencari cos A itu bisa kita lihat dengan adanya segitiga siku-siku yang terdapat pada gambar di sebelah kanan. Dan tentunya sudut A, karena sin itu merupakan perbandingan sisi depan per sisi miring.
Berarti dari sini kita peroleh sisi depannya adalah 1, lalu sisi miringnya adalah 3. Nah, dengan menggunakan Pythagoras, kalian akan memperoleh sisi sampingnya adalah akar 8. Yang jika kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Di sini kita sudah peroleh sisi sampingnya adalah 2 akar 2. Karena kita sudah mempunyai 3 sisi, jadi kita bisa langsung menentukan nilai dari cos A, yaitu cos A sama dengan sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya adalah 2 akar 2 dan sisi miringnya adalah 2. Jadi cos A sama dengan 2 akar 2 per 3. Setelah memperoleh cos A, sekarang kita bisa mencari nilai dari sin 2A. Sin 2A ini dirumuskan dengan 2 dikali sin A dikali cos A. Sin A itu akan sama dengan 1/3, lalu cos A akan sama dengan 2 akar 2 per 3. Jadi kita masukkan 2 kali 1/3 dikali 2 akar 2 per 3. Nah, langsung kita kalikan 2 kali 1 itu 2. 2 kali 2 sama dengan 4 akar 2. Lalu di bawahnya kita kali. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi nilai dari sin 2A sama dengan 4 akar 2 per 9. Lalu kita cari nilai dari cos 2A. Nah, cos 2A ini kita rumuskan dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Cos 2 itu sama dengan 2 akar 2 per 3 kuadrat dikurangi 1/3 kuadrat. Kita sekarang kuadratkan 2 akar. Lalu kita cari nilai dari cos 2A. Nah, cos 2A itu dirumuskan dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Cos 2A itu sama dengan 2 akar 2 per 3 kuadrat dikurangi 1/3 kuadrat. Nah, kita sekarang kuadratkan 2 akar 2 kuadrat sama dengan 8. Karena 2 dikali 2 itu kan 4. Akar 2 dikali akar 2 itu 4. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu 3 kuadrat itu 3 dikali 3 sama dengan 9. Kita kurangi dengan 1/3 kuadrat. Kita kuadratkan 1 dikali 1 itu 1. Lalu 3 dikuadratkan sama dengan 9. Jadi kita peroleh yaitu 8/9 dikurang 1/9 hasilnya adalah 7/9. Betul? Nah, dari hasil-hasil ini biasa kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu sin A sama dengan 1/3, cos 2A sama dengan 7/9, ditambah cos A 2 akar 2 per 3, lalu sin 2A 4 akar 2 per 9. Langsung saja kita kalikan, 1 kali 7 itu sama dengan 7. 3 kali 9 sama dengan 27. Ditambah 2 akar 2 dikali 4 akar 2. Nah, 2 kali 4 kan 8. Lalu akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Jadi 8 dikali 2 yaitu 16. Per 3 dikali 9 yaitu 27. Nah, karena sudah sama pembilangnya, langsung bisa kita tambahkan. 7 ditambah 16 yaitu sama dengan 23 per 27. Jadi, hasil akhirnya adalah sin 3A sama dengan 23 per 27. Betul!